Halo semuanya, pada video kali ini saya akan berbagi mengenai persiapan OSN 2024 untuk pembahasan OSP Fisika tahun 2006 bagian ke-7 mengenai tumbukan. Mudah-mudahan video ini bisa membantu bagi yang mau mengikuti OSN atau hanya sebagai pendalaman materi fisika. Yuk, kita langsung mulai. Pembahasan OSP Fisika tahun 2006 nomor 7 mengenai materi tumbukan. Dua partikel masing-masing bermassa m dan 2m serta momentumnya p dan setengah p. Bergerak saling tegak lurus satu sama lain. Setelah tumbukan terjadi pertukaran momentumnya sehingga massa partikel m momentumnya menjadi p, sedangkan partikel yang massanya 2m momentumnya jadi setengah p. Tentukan besar energi yang hilang dalam tumbukan tersebut. Baik, mari kita coba gambarkan terlebih dahulu ya. Jadi ada dua partikel. Partikel pertama massanya m, momentumnya p. Kita misalkan ke kanan. Kemudian partikel kedua massanya 2m dan momentumnya setengah p, bergerak ke atas, saling tegak lurus berarti ya. Nah, setelah terjadi tumbukan, bagaimana dengan kehilangan energinya? Untuk itu kita mulai dengan energi total sistem ini ketika belum bertumbukan ya. Kita mulai dengan menghitung kecepatannya. Kecepatan itu kan momentum dibagi dengan massa ya. Jadi momentumnya p, massanya m. Ya, berarti kecepatannya adalah nilainya p per m ke kanan seperti itu. Berikutnya untuk partikel kedua ya, momentumnya setengah p, massanya 2m. Maka kita bisa menyederhanakan jadi p per 4m. Oke. Sekarang kita akan jumlahkan energi kinetiknya. Jadi energi kinetik setengah mv kuadrat kita jumlahkan masing-masing setengah m v kuadrat tambah setengah m v kuadrat ya. Di sini kita bisa menyederhanakan menjadi bentuk p kuadrat per 2m yang ini ya. Yang ini kan 1/4 ya, dikuadratkan jadi 1/16 ya. P kuadrat per m. Kita samakan penyebut dan kita mendapatkan nilai total energi kinetik sistemnya adalah 9 p kuadrat per 16m. Oke, mari kita lihat bagaimana kecepatan setelah tumbukan dan kita akan hitung juga energi kinetiknya setelah tumbukan. Jadi di sini disebutkan bahwa kecepatan itu kan momentum dibagi m. Nah, untuk kejadian setelah tumbukan ternyata momentumnya saling bertukar nilainya ya. Maka kita bisa menghitung kecepatan partikel 1 setelah tumbukan adalah nilai setengah p, momentumnya dibagi dengan massanya. Atau kita tulis jadi p per 2m. Nah, untuk yang partikel kedua, dengan cara yang sama kita bisa menghitung momentumnya dibagi dengan massanya. Nah, setelah kita dapatkan kedua kecepatan, maka kita bisa menghitung energi kinetik total sistem tersebut. Ya, yaitu setengah mv kuadrat untuk partikel pertama dan setengah mv kuadrat untuk partikel kedua ya. Kecepatannya p per 2m untuk partikel pertama dan juga sama p per 2m untuk partikel kedua ya. Maka kita bisa menjumlahkan untuk energi kinetiknya ini 1/4 kali setengah itu 1/8, kemudian ini 1/4 kali 1 ya 1/4 p kuadrat per m ya. P kuadrat per m ini. Jadi kalau kita samakan penyebutnya, maka kita bisa mendapatkan total energi kinetiknya adalah 3 p kuadrat dibagi dengan 8m. Nah, kita bisa bandingkan atau tepatnya kita bisa hitung selisihnya. Ya, tentu saja energi kinetik sebelum tumbukan biasanya lebih besar ya. Jadi delta EK sama dengan ini 9 p kuadrat per 16m kita kurangkan dengan ini samakan penyebutnya jadiin per 16m, maka ini kali 2 jadi 6p kuadrat. Atau tepatnya delta EK adalah
3P²/16M. Jadi inilah kehilangan energi kinetik selama tumbukan. Nah, sebagai tambahan mungkin kita lihat arah momentum sebelum dan sesudah tumbukan dan juga kecepatannya ya. Jadi ini adalah momentum awal untuk partikel 1. Kemudian ini momentum awal untuk partikel kedua, maka jumlah momentumnya adalah tinggal kita selesaikan dengan vektor. Ini adalah jumlah momentumnya. Ini adalah sebelum tumbukan dan tentu saja harus sama nilainya dengan sesudah tumbukan. Jadi kira-kira mungkin bisa seperti ini. Ini adalah momentum partikel pertama setelah tumbukan, nilainya setengah P ya, dan ini nilainya P ya. Ini tegak lurus ya, dan ini resultannya sama ya, untuk yang sebelum dan sesudah. Sehingga kehilangan energi kinetiknya ya kita bisa dapatkan yang seperti tadi ini dengan gambaran tumbukannya seperti ini. Demikianlah pembahasan OSP Fisika 2006 bagian ke-7 untuk materi tumbukan. Nantikan video pembahasan selanjutnya untuk seri OSN Fisika ini. Jangan lupa ya untuk subscribe, share, komen, dan juga nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan untuk video terbaru lainnya. Sampai di sini, sekian dan terima kasih.